Jadi tidak akan suci hati kalau badan belum suci. Tidak akan suci roh kalau belum suci hati. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama ar-rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha bima adyanal kafarati wa qadim wa ala alihi wa sahbihi alladzi yatamassaku syari'atan syari'ah. Segala puji dan syukur sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para ustaz, asatidz wa asatizah dan santriwan-santriwati rahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita telah dapat berkumpul bersama di musala yang sederhana ini dalam rangka kita membahas mengenai satu malam yang luar biasa terjadi di bulan Sya'ban, bahwa seperti yang sudah selalu kita pelajari, sebelum datang Ramadan kita selalu bertemu dengan Sya'ban. Sebelum Sya'ban Rajab. Bulan apa? Rajab. Jadi memang dalam setahun 12 bulan ini Allah pilih 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Puncaknya di Ramadan, merupakan bulan-bulan yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita sedang berada di hari-hari, saat-saat yang luar biasa, di mana kita akan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dapat bertemu dengan satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Sudah menjadi hal yang jelas bagi kita bahwa ketika Allah menciptakan seluruh makhluknya, dari setiap makhluk Allah itu Allah pilih ada yang istimewa, ya. Allah ciptakan para malaikat, Allah pilih Jibril sebagai penghulunya malaikat. Allah ciptakan Nabi dan Rasul, Allah pilih Rasulullah sebagai Khatimul Anbiya. Allah ciptakan hari, Allah pilih Jumat sebagai hari yang mulia dari 7 hari. Allah ciptakan bulan, Allah pilih Ramadan sebagai Sayyidus Suhur, penghulu dari bulan. Jadi makanya untuk menghadapi Ramadan, Allah kasih training kepada kita selama 2 bulan. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban ini sebenarnya adalah bulan-bulan kita sebagai bulan persiapan di dalam menghadapi Ramadan. Maka di dalam hadis, di dalam kitab ini disebutkan bahwa bulan Rajab itu bulan untuk membersihkan dosa tubuh kita, ya, tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu masa taubat, masa istighfar, itu kita bersihkan di bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban, masa kita membersihkan hati, Jadi Rajab badan, Sya'ban hati, dan Ramadan adalah pencucian roh. Jadi
Tidak akan suci hati kalau badan belum suci. Tidak akan suci roh kalau belum suci hati. Kalau sudah suci lahir batin, maka jasmani sudah suci, insya Allah rohani juga akan suci. Maka di bulan Rajab kita sudah dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, terutama ibadah-ibadah puasa. Dan di bulan Sya'ban ini juga, bahkan kalau Rasulullah itu puasa Sya'ban 1 bulan penuh. Untuk Habib kemarin puasanya Rajab 1 bulan penuh, sama seperti Rasulullah. Jadi kalau kita pun tak 1 bulan penuh, yang paling kurang ya Senin dan Kamis, jangan sampai nggak ada puasa sama sekali. Dan di bulan Sya'ban ini insya Allah juga kita akan melaksanakan ibadah puasa 3 hari di bulan Sya'ban yang kita ambil nanti di tanggal 14, 15 dan 13, 14, 15 ya. 13 Sya'ban, 13, 14, 15. Baik, amin dirahmati Allah. Jadi kita membicarakan sedikit tentang malam Bara'ah, yang malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban ini juga dikenal dengan malam Bara'ah. Apa arti Bara'ah? Arti Bara'ah itu terlepas daripada azab neraka. Bara'ah terlepas daripada dosa, terlepas daripada siksa, maka disebut dengan Bara'ah. Dan terlepas daripada tercantumnya nama kita sebagai salah seorang dari penghuni neraka. Jadi kita harap supaya Bara'ah, kita jangan sampai nama kita ini termasuk salah satu yang tercantum di dalam penghuni neraka. Baik anak kami dirahmati Allah, coba dibuka kitab Zuratul Nasihin halaman 222. Yang tidak punya kitab itu dicatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul su'ba idza sahla wa bakal musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi insyaallah amin ya rabbal alamin. Majlis situna fi bayani fadilah Lailatul Bara'ah. Ya, pengajian kita yang ke-60 ini menjelaskan tentang kelebihan malam Bara'ah. Surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Coba dibaca semuanya lagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Sadaqallahu adzim. Udah terjumpakan halaman 222. Hamim ya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang mengetahui apa arti hamim ya. Wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas. Dimaksudkan itu adalah Al-Quran, demi Al-Quran. Ataf ya. Dan jika menjadikan musambi dan jika tidak maka kasam saja dan jawab. Perkataan inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya kami turunkan akan Al-Qur'annya pada malam yang penuh berkah. Mubarakah sini ditafsirkan yaitu malam Qadar, tapi juga ada yang menafsirkan malam Bara'ah. Diawali padanya akan inzal atau inzalkan padanya jumlah ke langit dunia dari Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan kepada Rasulullah nujuman secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Wa birkatu halizalik, dan keberkahan untuk itu.
Jadi maksudnya begini, ya, nisfu Sa'ban itu Allah turunkan Al-Quran di malam nisfu Sa'ban sekaligus di Baitul Izzah atau di Lauh Mahfud, ya, di Lauh Mahfud. Kemudian dari Lauh Mahfud Allah turunkan kepada Rasul secara berlangsung selama 23 tahun. Nah, proses diturunkan Al-Quran sekaligus tadi itu ke Lauh Mahfud itu terjadi pada malam nisfu Sa'ban. Kemudian dari Lauh Mahfud diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah yang pertama sekali, yaitu ketika Rasul berada di gua Hira pada malam Lailatul Qadar. Itu istilahnya eksekusinya. Nah, jadi kalau pertama kali Allah turunkan tadi sekaligus 30 juz, itu sekali turun, ya, tercatat itu di Lauh Mahfud, tertulis itu sekaligus, ya, kun fayakun kata Allah, ya. Sebenarnya bukan dengan kun fayakun itu, ya, kena Allah sendiri sok tertulis terus. 30 juz itu langsung tertulis di Lauhul Mahfud. Mulai dari kalau menurut resam Utsman sekarang ini, padahal memang bentuk tulisannya itu banyak pendapat, ya kan. Ada ulama lain mengatakan bukan surah Al-Baqarah pertama, surah lagi yang lain, bukan surah Al-Fatihah. Nah, jadi kita ambil contoh itu. Sekaligus sudah turunnya itu di Lauh Mahfud. Kemudian dari Lauh Mahfud diturunkan ke Rasulullah secara berlangsung selama 23 tahun. Aina nuzulul Quran, maka sumiyat turunnya Al-Quran itu menjadi sebab bagi bermanfaat dunia, agama, bermanfaat untuk agama diniyah wa dunyawiyah, dan bermanfaat untuk dunia. Jadi Al-Quran ini gunanya, manfaatnya untuk dunia dan akhirat. Aulamafnya min nuzulil malaikat, atau manakala diturunkan malaikat dan rahmat dan diterimanya doa, ya, dan dibagikannya nikmat, wa faslil aqdiyah, dan diuraikan tentang qada dan qadar manusia. Inna kunna munzirin, sungguhnya kami itu yang menyampaikan berita yang menakutkan, ya. Istinaf yubainul muqtadi, menjelaskan maksud diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran tersebut diturunkan untuk apa? Untuk bermanfaat bagi dunia akhirat. Kemudian untuk diterimanya doa-doa, ya. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang pembagian nikmat. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang qada dan qadar, ya.